Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royhan. Ini adalah part ketiga atau pertemuan ketiga pembelajaran daring matematika khusus kelas 9 SMP atau MTS. Kita masih di bab yang sama, yaitu bab 1, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sebelum kita masuk ke materi kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran pada pertemuan ketiga ini. Yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan dapat melakukan pembagian pada perpangkatan. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat memahami perpangkatan pada pecahan. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menyederhanakan operasi pada perpangkatan. Jadi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, karena pada pertemuan kedua kemarin, kita sudah sama-sama belajar bagaimana cara untuk melakukan perkalian pada perpangkatan. Kali ini kita akan membahas mengenai lawan dari itu. Apa itu? Ya, benar, pembagian pada perpangkatan. Sebelum kita membahas mengenai materi ini, ada yang sedikit ingin saya tanyakan kepada adik-adik. Kira-kira bagaimana sih hasil pembagian dari dua perpangkatan dengan basis yang sama? Nah, untuk mengetahui jawabannya, coba adik-adik perhatikan tabel di bawah ini. Nah, kita mulai dari yang pertama. Di sini, 5 berpangkat 7 akan kita bagi dengan 5 berpangkat 4. Nah, untuk menyelesaikan operasi pembagian pada perpangkatan seperti ini, adik-adik harus mengingat kembali definisi dari perpangkatan. Perpangkatan adalah perkalian berulang suatu bilangan yang sama. Sehingga di bagian pembilang adik-adik harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi perkalian berulang 5 sebanyak 7 kali seperti ini. Kemudian kita akan lakukan hal yang sama kepada bagian penyebutnya. Jadi 5 pangkat 4 ini kita akan ubah menjadi perkalian 5 sebanyak 4 kali seperti ini. Kemudian bagaimana sih cara untuk menyederhanakannya? Caranya kita tinggal mencoret bagian pembilang dan penyebut sehingga salah satunya tidak tersisa lagi. Kita lakukan coret-coret terlebih dahulu. Ternyata yang tersisa tinggallah yang pembilang, yaitu perkalian 5 sebanyak 3 kali. Sehingga bisa kita notasikan kembali dalam perpangkatan menjadi bentuk 5 berpangkat 3. Sehingga hasil dari 5 berpangkat 7 dibagi dengan 5 berpangkat 4 adalah 5 berpangkat 3. Kemudian kita lanjut, yang kedua. Di sini ada negatif 3 berpangkat 5 dibagi dengan negatif 3 berpangkat 3. Kita kembali gunakan definisinya untuk mengubah bagian pembilang dan penyebutnya menjadi perkalian berulang. Untuk pembilangnya, di sini ada perkalian negatif 3 sebanyak 5 kali. Sedangkan di bagian penyebutnya ada perkalian negatif 3 sebanyak 3 kali sesuai soalnya. Selanjutnya kita coret-coret kayak tadi. Coret, sampai di bagian penyebut ternyata sudah habis yang mau dicoret. Tersisalah bagian pembilang yaitu perkalian negatif 3 sebanyak 2 kali. Sehingga hasilnya bisa kita notasikan menjadi bentuk negatif 3 berpangkat 2. Jadi inilah hasil dari negatif 3 berpangkat 5 dibagi dengan negatif 3 berpangkat 3. Kemudian kita lanjut, bagian terakhir, kolom yang terakhir. Di sini disajikan 9 berpangkat 6 dibagi dengan 9. Sebelum kita menjabarkannya menggunakan definisi perpangkatan, sekedar info kalau misalnya ada suatu bilangan tidak memiliki pangkat di atasnya, itu sebenarnya berpangkat 1, tapi biasanya tidak dituliskan. Kemudian kita lanjut, kita ubah bagian pembilang dan penyebut menjadi perkalian berulang. Sehingga di bagian pembilang ternyata ada perkalian 9 sebanyak 6 kali. Dan di bagian penyebut hanya ada angka 9 saja. Kemudian kita lakukan coret-coret. Ini dengan yang ini. Kemudian yang tersisa adalah perkalian 9 sebanyak 5 kali. Sehingga kita dapat notasikan menjadi 9 berpangkat 5. Kira-kira dari tabel ini apa yang bisa adik-adik simpulkan? Ternyata kesimpulan dari tabel ini untuk mengetahui hasil dari operasi pembagian pada perpangkatan, kita tinggal mengurangkan pangkat pada bagian pembilang dan pangkat pada bagian penyebut dengan syarat basisnya harus sama. Coba lihat yang pertama. Ternyata ini kan 7 dikurang 4 hasilnya 3. Jadi 7 kurang 4 kan 3. Ternyata hasilnya memang itu 5 berpangkat 3. Kita cek lagi yang bagian kedua. 5 kurang 3 hasilnya 2. Ternyata benar lagi negatif 3 pangkat 2 hasilnya. Untuk yang ketiga juga. Kita harus ubah dulu ya yang 9 ini menjadi 9 pangkat 1 supaya bisa kita kurangkan dengan cara cepat tadi. Jadi 9 berpangkat 6 kurang 1 hasilnya 9 pangkat 5. Oh, ternyata ini cara cepat untuk melakukan pembagian pada perpangkatan dengan basis yang sama. Kalau misalnya adik sudah paham dengan cara cepatnya, ayo kita coba dengan tabel yang berikut ini. Nah,
kita akan menyelesaikannya tanpa menggunakan definisi perpangkatan atau mengubahnya terlebih dahulu menjadi perkalian yang berulang ya. Jadi kita tinggal menggunakan cara cepat dengan cara mengurangkan pangkat pada pembilang dengan bagian yang penyebut. Untuk yang ini berarti hasilnya adalah 3,5 berpangkat 9 dikurang 4, sehingga hasilnya adalah 3,5 berpangkat 5. Jadi kita tidak perlu lagi menjabarkannya menjadi bentuk perkalian ulang. Kita bisa dapat dengan cepat mengetahui hasil dari operasi pembagian pada perpangkatan ini. Lanjut. Untuk yang ini, negatif 6 berpangkat 4 kurang 3. Dan hasilnya adalah 1. Gitu. Lanjut. Bagian yang berikutnya. 12 berpangkat 11 per 12. Kembali, ingatkan kalau misalnya tidak ada berarti ada pangkat 1 ya. Sehingga dapat kita tuliskan dengan cara cepat seperti ini. 12 berpangkat 11 dikurang 1. Sehingga hasilnya adalah 12 berpangkat 10. Sangat cepat untuk diselesaikan. Nah, cara cepat tadi bisa kita tuliskan menjadi bentuk umum seperti ini. A berpangkat M dibagi dengan A berpangkat N, itu bisa kita tuliskan menjadi A berpangkat M dikurang N. Sebagai contoh, di sini ada lagi 7 berpangkat 7 dibagi dengan 7 berpangkat 3. Untuk menyelesaikannya, kita tinggal mengurangkan pangkatnya. Berarti 7 berpangkat 7 kurang 3, sehingga hasilnya adalah 7 berpangkat 4. Untuk melatih adik-adik untuk menggunakan cara cepat ini, saya menyediakan beberapa contoh lagi, supaya benar-benar paham dengan menggunakan cara cepat ini. Kita lihat. Yang pertama, di sini kita diminta untuk menyederhanakan operasi pembagian pada perpangkatan, yaitu 8 berpangkat 5 dibagi dengan 8 berpangkat 3. Seperti tadi, kita tinggal tuliskan 8 berpangkat 5 dikurang 3. Hasilnya adalah 8 berpangkat 2. Selesai. Begitu saja. Tidak susah-susah lagi kita jabarkan menjadi perkalian yang berulang. Kemudian bagian B. Negatif 5 berpangkat 12 dibagi dengan negatif 5 berpangkat 7. Sehingga hasilnya bisa kita tuliskan menjadi ini. Negatif 5 berpangkat 12 dikurang 7 sama dengan negatif 5 berpangkat 5. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai perpangkatan pada pecahan. Nah, sifat perpangkatan pada pecahan dapat kita tuliskan sebagai berikut. A dibagi B yang kemudian dipangkatkan dengan M, bisa kita tuliskan menjadi A berpangkat M dibagi dengan B berpangkat M. Kemudian untuk lebih memahami, di sini lihat ada contohnya. Di sini ada 2/5 yang kemudian pecahan ini dipangkatkan dengan 2. Itu hasilnya adalah, kalau kita tuliskan dalam bentuk perkalian berulang, itu menjadi 2/5 dikalikan dengan 2/5. Sesuai dengan aturan perkalian pada pecahan, atas kali atas, bawah dikalikan dengan bawah. Jadi 2 kali 2 per 5 kali 5. Sehingga kita bisa notasikan dengan 2 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Sehingga aturan yang tadi ini bisa terbukti benar. Bisa kita gunakan untuk mengubah bentuk dari suatu perpangkatan pada pecahan. Untuk contohnya, kita lihat contoh-contoh berikut ini. Nah, di contoh ini kita diminta untuk menyederhanakan operasi pemangkatan pada pecahan-pecahan berikut ini. Kita mulai dari bagian A. Di sini ada negatif 3/4 akan dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, untuk menyelesaikan model seperti ini, kita harus mengingat kembali kalau misalnya suatu bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, hasilnya sudah otomatis adalah bilangan negatif. Sehingga yang tersisa adalah 3/4 yang dipangkatkan 3. Kemudian, kalau sudah seperti ini, kita gunakan sifat yang barusan kita pelajari, yaitu masing-masing pembilang dan penyebut kita pangkatkan dengan 3. Sehingga hasilnya adalah negatif 3 berpangkat 3 per 4 pangkat 3. Nah, inilah adalah bentuk paling sederhana dari bagian A. Sangat mudah dan cepat. Lanjut bagian B. Di sini soalnya hampir sama, tapi yang membedakannya adalah pangkatnya. Kalau tadi pangkatnya ganjil, kali ini pangkatnya adalah bilangan genap. Nah, kalau misalnya suatu bilangan negatif berpangkat bilangan genap, hasilnya sudah otomatis adalah bilangan positif. Sehingga yang tersisa adalah 3/4 berpangkat 4. Dengan menggunakan cara yang sama, menggunakan sifat yang barusan kita pelajari, hasilnya adalah 3 berpangkat 4 per 4 berpangkat 4. Jadi, ini adalah bentuk paling sederhana dari soal bagian B.
Semoga adik-adik paham. Ayo kita lanjut ke contoh yang jenisnya berbeda. Di contoh ketiga ini, kita diminta untuk menyederhanakan operasi pada perpakatan yang sedikit lebih rumit. Mulai dari bagian A, di sini ada 7 berpangkat 5 dikalikan dengan 7 berpangkat 8 dibagi dengan 7 berpangkat 4. Nah, untuk menyelesaikannya, terlebih dahulu kita tulis kembali soalnya ya. 7 berpangkat 5 dikali 7 berpangkat 8 dibagi dengan 7 berpangkat 4. Nah, caranya untuk menyelesaikannya, kita harus lakukan operasi perkalian dulu pada bagian pembilangnya. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau misalnya basisnya sama, kita lakukan perkalian, pangkatnya kita jumlahkan. Berarti 7 berpangkat 5 ditambah 8 per 7 berpangkat 4. Kita selesaikan dulu. 7 berpangkat 13 per 7 berpangkat 4. Kalau modelnya sudah seperti ini dalam bentuk pembagian pada perpangkatan, kita gunakan sifat yang pada tabel tadi. Kita kurangi pangkatnya. Kalau misalnya basisnya sudah sama. Berarti 7 berpangkat 13 dikurangkan dengan 4. Hasilnya adalah 7 berpangkat 9. Jadi, bentuk paling sederhana dari 7 berpangkat 5 dikali 7 berpangkat 8 dibagi dengan 7 berpangkat 4 adalah 7 berpangkat 9. Lanjut ke bagian B. Di sini modelnya hampir sama, tetapi pangkatnya itu merupakan ini variabel n. Ada variabel n di sana. Jadi, pertama kita tulis dulu soalnya. Kali dengan negatif 2 berpangkat 6n dibagi dengan negatif 2 berpangkat 7n. Nah, seperti tadi kita kalikan terlebih dahulu bagian pembilangnya. Berarti negatif 2 berpangkat 4n ditambah 6n. Kenapa kita jumlahkan? Karena basisnya sudah sama. Dan ada operasi perkalian yang ini. Nah, maka kita gunakan penjumlahan pada pangkatnya. Dibagi dengan negatif 2 berpangkat 7n. Nah, kalau misalnya sudah begini, kita jumlahkan dulu pangkatnya ya. Negatif 2 berpangkat 10n per negatif 2 berpangkat 7n. Kalau modelnya sudah membentuk pembagian pada perpangkatan, berarti pangkatnya kita kurangkan dengan syarat basisnya harus sama. Berarti kita peroleh negatif 2 berpangkat 10n dikurang 7n. Nah, 10n dikurang 7n adalah 3n. Sehingga hasil akhir dari soal bagian B adalah negatif 2 berpangkat 3n. Jadi, untuk yang bagian A dan B ini sebenarnya sama ya. Cuma yang membedakan di pangkatnya bagian B ada variabel di situ. Variabel dan koefisien. Jadi, semoga adik-adik paham ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Di bagian C ini, kita diminta untuk menyederhanakan bentuk B berpangkat 7 dibagi A berpangkat 2 dikalikan dengan A berpangkat 9 dibagi dengan B berpangkat 6. Pertama, seperti biasa kita tuliskan soalnya terlebih dahulu. Dikali A berpangkat 9 per B pangkat 6. Untuk menyelesaikannya, kita harus kelompokkan terlebih dahulu. Jadi, yang variabelnya B sendiri, yang variabel A sendiri. Berarti B pangkat 7 per B pangkat 6 dikali dengan A berpangkat 9 per A pangkat 2. Kita ubah seperti ini supaya adik-adik paham saja nanti. Tapi kalau misalnya sudah lancar, proses yang ini bisa kita skip. Gitu. Jadi, karena ini bentuknya sudah pembagian pada perpangkatan, kita gunakan cara cepat di awal video tadi, yaitu kita kurangkan pangkatnya. Berarti B berpangkat 7 kurang 6, itu kita kalikan dengan A berpangkat 9 dikurang 2. Sehingga hasil akhirnya adalah B berpangkat 1 dikalikan dengan A berpangkat 7. Atau bisa kita tuliskan sebagai A pangkat 7B. Ini adalah bentuk paling sederhana dari soal bagian C. Nah, kita lanjut ke bagian D. Di bagian D ini adalah salah satu model soal yang paling sering muncul di bab ini. Jadi, saya mohon kepada adik-adik sekalian, perhatikan dengan baik dan seksama ya. Ayo kita kerja. Kita tuliskan soalnya terlebih dahulu. 16A pangkat 3B pangkat 2C per 2AB. Nah, untuk menyelesaikannya, kita pisahkan yang angka sendiri, yang variabel A sendiri, variabel B sendiri, dan variabel C sendiri. Jadi seperti ini, 16 per 2 dikalikan dengan A pangkat 3 per A, dikalikan dengan B pangkat 2 per B, dikalikan C. Lanjut. Kita lakukan pembagian seperti biasa, 16 bagi 2 adalah 8.
Kemudian khusus yang variabel ini kita gunakan sifat yang tadi. Ketika basisnya sama, kemudian dibagi, kita kurangkan pangkatnya. Sehingga A berpangkat 3 kurang 1 dikali B berpangkat 2 kurang 1 kali C. Kemudian hasilnya kita sederhanakan menjadi 8 kali A pangkat 2 kali B kali C. Atau bisa kita tuliskan menjadi 8A pangkat 2BC. Jadi ini adalah jawaban untuk bagian D. Semoga adik-adik paham dan mengerti. Lanjut. Nah, di contoh soal terakhir ini kita diminta untuk menyederhanakan bentuk A pangkat 2 berpangkat 4 dikalikan dengan A pangkat 6 dibagi dengan A berpangkat 3 dipangkat 6 lagi dengan 3. Untuk menyelesaikan model soal seperti ini, kita harus utamakan perpangkatan terlebih dahulu. Tetapi ingat bahwa bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, itu artinya pangkatnya itu saling dikalikan. Berarti dituliskan seperti ini, A berpangkat 2 kali 4 dikalikan dengan A pangkat 6 per A berpangkat 3 kali 3. Kita kalikan dulu, 2 kali 4 kan 8, berarti A pangkat 8 dikali A pangkat 6 per 3 kali 3, 9. Berarti dibagi dengan A pangkat 9. Kalau sudah seperti ini, semua basis pada pembilang dan penyebut sama, berarti kita sudah bisa gunakan sifat perkalian dan pembagian pada operasi perpangkatan. Kalau dia perkalian, berarti pangkatnya dijumlahkan. Kalau pembagian, pangkatnya dikurangkan. Berarti A berpangkat 8 tambah 6 dikurang 9. Langsung kita operasikan semua supaya cepat. Sehingga hasilnya adalah ini, 8 tambah 6, 14. Berarti 14 dikurang 9. Kemudian hasil akhirnya adalah A berpangkat 5. Ini adalah hasil akhir untuk contoh soal terakhir pada pertemuan kali ini. Semoga adik-adik paham cara untuk mengerjakannya. Nah, untuk meningkatkan pemahaman adik-adik mengenai materi kali ini, yaitu tentang pembagian pada perpangkatan, di sini saya sudah menyediakan 5 buah latihan soal yang bisa adik-adik kerjakan dari rumah. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, mulai dari materinya maupun contoh soalnya, silakan komen di bawah. Jadi kalau misalnya video ini bermanfaat untuk adik-adik semua, silakan like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.